Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Tuhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwan fillah azakumullah, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah dengan izin dan qudrat Allah, pagi ini suasana walaupun suasana libur, namun ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu di sini masih bersemangat menuntut ilmu. Liburannya adalah majelis ilmu, ya. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan. Amin. Di rumah rebahan dulu. Kita akan membicarakan terkait pandangan ke depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak menggunakan kata ramalan, ya, karena seringkali kata ramalan suka multitafsir, suka jadi dalil bagi orang-orang sekarang. Tuh meramal tuh boleh, buktinya Nabi punya ramalan masa depan. Saya tidak menggunakan kata ramalan, tetapi lebih condong pada bagaimana sinyalemen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tazkirah bagi umatnya tentang masa-masa yang akan datang. Dalam kajian ilmiah ini ada studinya, ya, namanya studi futuristik, ya, ya, artinya kajian masa depan, ya. Nah, karena itu ada dua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita jadikan pijakan untuk bahan mubahasah kita, pembahasan kita. Jadi ini adalah, kalau saya lebih mengistilahkan, rekaman dialog yang tidak pernah usang. Jadi rekaman dialog yang tidak pernah usang dari seorang sahabat beliau yang dikenal sebagai sahabat yang paling banyak menyimpan rahasia berita kenabian. Jadi sahabat yang paling banyak menyimpan rahasia berita kenabian. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata punya juga orang-orang khusus, ya, mendapatkan tugas khusus, mendapatkan apa artinya spesialisasi yang menghimpun rahasia-rahasia berita kenabian. Maksudnya apa? Sahabat yang lain belum tahu, sahabat yang satu ini sudah tahu duluan. Hal-hal penting terkait dengan masa depan yang mungkin sensitif, ya, tapi sahabat ini lebih tahu duluan. Siapakah gerangan? Namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Iya. Maka beliau diberi gelar Shahibus Sirri.
sahabat yang paling banyak menyimpan rahasia berita kenabian. Hudzaifah ibnu Yaman dalam perbincangan kita hari ini, ya, rekaman dialog yang tidak pernah usang, rekaman dialog tanya jawab antara beliau dengan Rasulullah yang tidak pernah mengenal kadaluarsa. Beritanya hot terus, ya. Jadi beritanya terus masih bisa diakses. Walaupun umur berita ini sudah 1500 tahun silam, 15 abad silam, ya. Jadi dialog ini 15 abad silam. Tapi seolah-olah Nabi bicara hari ini, gitu ya. Seolah-olah Nabi sedang memberikan taujih hari ini, ya. Nah, yang pertama, riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Apa Ashabus Sunan? Apa Ashabus Sunan? Ulama-ulama alul hadis, pengarang kitab Sunan. Dulu saya punya teman mahasiswa, tapi ibu-ibu, ya. Seumuran ibu, ya. Maklum ibu-ibu, ya. Tapi beliau masih semangat sekolah, barengan S2 sama saya. Beliau pengusaha herbal, ya, suaminya juga pengusaha herbal. Barengan sama saya ikut cari peringkat baru untuk sekolah strata 2. Pas giliran ngaji ilmu hadis, Bu, mungkin basic ilmu hadisnya kurang. Wajar karena memang beliau guru umum, bukan dari pondok pesantren. Tapi semangatnya luar biasa. Guru hadisnya orang Ummul Qura. Doktor dari Ummul Qura sudah meninggal. Dokter ini dulu diberi amanah di UIN Jakarta untuk membuka prodi baru tentang manuskrip hadis. Manuskrip hadis atau manuskrip kitab Nusantara kesini. Nah, pas giliran si ibu, saya nggak usah sebutkan ibunya, ya, nanti takut dicari. Nah, jadi pas giliran si ibu, kebetulan beliau dapat judul biografi ulama-ulama Ashabus Sunan. Biografi ulama-ulama yang memiliki kitab Sunan, maksudnya. Sebelum diskusi diguyonin sama dosennya, Profesor Bu, tahu nggak yang dimaksud Ashabus Sunan? Si ibu semangat, tahu? Coba sebutkan siapa ulama-ulama Sunan. Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Wah, seisi kelas rame dengan suara apa? Gemuruh, ya, gemuruh tempik sore, tertawa senang begitu mendengarkan si ibu. Nah, ternyata memang yang dimaksud bukan sunan-sunan itu. Sunan itu jamak dari sunnatun. Sunanun maksudnya kitab-kitab sunnah. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Daruqutni, Sunan Ad-Dailami, Sunan At-Toyalisi, dan kitab-kitab sunan yang lain, ya. Walaupun Ashabus Sunan yang paling populer Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud. Nah, jadi kalau disebut Ashabus Sunan itu mereka pemilik kitab-kitab sunan. Tapi kalau Bukhari Muslim dikenalnya sebagai
Shahihul Jami', pemilik kitab kelengkapan hadis-hadis sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Makanya disebut Al-Jami'us Shahih. Ya, Al-Jami'us Shahih. Baik, saya pikir Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan istilah-istilah hadis itu sejak zaman Ustaz Sulaiman ya. Baik. Nah, Hudzaifah diceritakan oleh sahabat yang lain, namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir bercerita, sahabatku bernama Abu Sa'labah datang menghampiri kami ketika kami sedang duduk-duduk di Masjid Rasul. Lalu Abu Sa'labah nanya, wahai para sahabat, siapa di antara kita yang hadir kali ini yang masih hafal pidato Rasulullah tentang kekuasaan? Kata Abu Sa'labah. Abu Sa'labah, kata para ulama ahlul hadis, beliau adalah orang yang sedikit bicara, kurang banyak bicara, tidak mampu bicara panjang-panjang. Kalau ditanya ya jawab, kalau nggak ditanya diam aja. Kalau orang Sunda bilang carang takol. Kalau orang Betawi apa? Yang jarang ngomong tuh. Ya. Nah, jadi orangnya jarang bicara, diam baik gitu ya. Kalau nggak ditanya nggak jawab. Ya. Nah, ketika Abu Sa'labah tanya begitu, wahai Bashir bin Sya'an, nanya ya, maksudnya ke siapa? Nu'man bin Bashir. Siapa di antara kita yang hadir yang masih hafal pidato Rasulullah tentang kekuasaan? Tiba-tiba Hudzaifah nyamperin. Karena Hudzaifah itu ya tadi, banyak hafalannya, banyak ingatannya terkait perkara-perkara rahasia berita Nabi. Kata Hudzaifah, aku masih hafal khutbah atau pidato Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kekuasaan. Maka Abu Sa'labah pun duduk menyimak apa yang dituturkan oleh siapa? Hudzaifah ibnu Yaman. Kata Hudzaifah, takunul nubuwwatu fikum masyaallah, thumma yarfa'uha hina sa'a ayarfa'ah. Akan datang masa kenabian sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Ketika Allah mau mencabut, maka Allah mencabut. Maka selesai sudah masa kenabian. Apa itu masa kenabian? Suatu masa di mana kekuasaan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Nabi. Nah, maka ini disebut fase nubuwah, zaman kenabian. Nabi langsung yang memimpin, Ibu ya. Ekonomi, sosial, politik, budaya, hankam, pertahanan, keamanan, Nabi langsung yang pegang. Itu disebut fase nubuwah. Imam sholat ya Nabi, imam negara ya beliau. Itu fase nubuwah. Nah, summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Setelah zaman kenabian dicabut, muncul zaman baru. Apa itu? Khilafatan ala minhaji nubuwah. Kekhilafahan yang modelnya sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekhilafahan yang modelnya sama dengan Nabi. Tapi dalam riwayat yang berbeda, Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tarikhul Khulafa menjelaskan al-khilafatu salafuna aman thumma ya'ti ba'daha al-muluk. Kekhilafahan yang persis sama dengan Nabi hanya terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin.
masa Abu Bakar, masa Umar, masa Utsman, masa Ali bin Abi Thalib, dan hanya beberapa bulan masa pemerintahan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Tuh, Bu. Jadi kalau bicara tentang khilafah kenabian yang mirip sama seperti Nabi hanya itu. Tsumma ya'ti ba'daha al-muluk. Setelah itu muncul pula memang modelnya masih kekhilafahan, tapi kriteria dan karakteristiknya sudah tidak lagi seperti di zaman Khulafaur Rasyidin, tapi lebih kepada kerajaan. Ya, lebih pada kerajaan. Tsumma ya'ti ba'daha al-muluk. Oh. Nah, itu masa siapa? Para ulama bersilang pendapat terkait hadis ini. Apakah ini menunjukkan periodisasi kekuasaan zaman-zaman kekhalifahan setelah Khulafaur Rasyidin, mulai dari Umayyah, Abbasiyah, terus sampai ke Utsmaniyah, ya? Atau Nabi menggambarkan tentang tahun tertentu. Nah, kalau menyebut nama dan orang, ya, menyebut nama tahun, bilangan tahun dan nama orang bisa multitafsir. Ini juga pernah dilakukan oleh Syekh Said Hawa dalam kitabnya Al-Islam. Pernah. Masa nubuwah, masa kenabian, masa Khulafaur Rasyidin, masa zaman khalifah. Kemudian berikutnya mulkan adon, mulkan jabariyatan, zaman raja menggigit, zaman raja otoriter. Itu zaman siapa? Tuh, dari dulu terjadi perdebatan. Zaman Muawiyah kah? Sampai zaman Abbasiyah kah? Atau zaman siapa? Tidak menyebut orang Nabi, cuma akan muncul setelah itu mulkan adon, mulkan jabariyah. Banyak juga yang menafsirkan, oh ini mah kondisi sekarang, di mana raja-raja makin menggigit, makin otoriter, dia bikin hukum, dia langgar hukum sendiri. Itu juga penafsiran. Nah, bagaimana kita bisa selamat agar penafsiran kita tidak menyimpang? Ya sudah, kalau Nabi tidak menyebut, kita juga jangan terlampau jauh menduga-duganya, Bu. Karena ini menyangkut berita rahasia kenabian, yang kita jangan terlampau jauh menafsirkannya. Yang jelas di ujung hadis ini Nabi menyebutkan tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Yang jelas umat kembali akan memiliki kekhilafahan seperti kekhilafahan model kenabian. Pertanyaannya, kapan? Karena Nabi menyebutkan tsumma sakata, kata Hudzaifah ibnu Yaman, tsumma sakata, Nabi diam, gak ngomong lagi. Maksudnya Nabi diam gak ngomong lagi, gak ada lagi yang lain. Dunia berakhir pada khilafatan ala minhajin nubuwah. Nabi gak ngomong lagi. Kapan? Nah, Ibu jangan menafsirkan 2024 kali. Gitu ya. Jangan. 2024 kan Pak Ustaz? Jangan ya. Nabi gak bilang kok. Ya. Baik level dunia ataupun level lokal nasional, sekali lagi Nabi gak bilang apa-apa. Cuma kata. Saya secara pribadi, maaf, boleh berbeda pendapat dengan para asatid, para mubaligh yang langsung direct, ya, langsung menyimpulkan bahwa hadis ini terkait zaman kita hari ini, ya, di mana raja-raja menggigit begitu sangat otoriter hampir di seluruh negeri-negeri Arab dan lain sebagainya. Sah-sah saja silakan, tapi jangan dipastikan. Karena ini bukan untuk dipastikan. Saya lebih cenderung bahwa
mendudukkan hadis ini sebagai khobarian, ya, warta berita, ya. Khobarian, khobarun nubuwah, ya. Warta berita, warta kenabian. Yang jelas ujung hadis ini menyebut nanti akan kembali pada penghilafahan seperti zaman kenabian. Itu artinya, ya, yang jelas Nabi memberikan optimisme yang sangat tinggi, rasa optimistik yang harus tinggi, yang harus dibangun oleh setiap jiwa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Ibu bisa dipahami, Bu? Ya, insyaallah. Harus memiliki jiwa optimis bahwa suatu saat akan terwujud. Persoalannya, zaman kapan Pak Ustaz? Saya masih ada enggak? Ya, kan gitu. Kalau tidak zaman kita, zaman anak kita. Kalau tidak zaman anak kita, zaman cucu kita. Kalau zaman cucu kita belum juga, zaman cicit kita. Cicit kita pun belum juga. Memang Nabi nggak menjelaskan kok. Iya. Ini ada hubungan mungkin dengan soal akhir zaman. Makanya banyak yang mengkaitkan dengan urusan akhir zaman. Masalahnya iya, memang dunia akan dipimpin oleh imam kaum muslimin, yakni Imam Mahdi, ya kan? Dan Imam Mahdi dinyatakan dalam hadis-hadis yang sahih itu ciri tandanya kiamat. Jadi saya tinggal nanya ke ibu-ibu, Imam Mahdi mending segera turun, mending belum juga turun? Belum, jangan dulu turun, Bu. Terserah Allah, kan begitu ya. Karena ibu sudah ngaji, jawabnya terserah Allah. Tapi kalau ibu belum ngaji, mah mungkin jawabnya jangan dulu turun, gitu ya. Saya pengen masih hidup, begitu ya. Imam Mahdi turun berarti hari kiamat, kan itu tanda hari kiamat ya. Turunnya Imam Mahdi, nuzulnya Isa, dan terbunuhnya siapa? Nah, jadi itu bagian Ustaz Isa Tanjung ya. Silakan. Nah, bagian beliau. Nah, saya memahami hadis ini mengandung, ya, kaidah dalam memandang hidup. Soal kekuasaan ini semuanya sudah ditentukan Allah Rabbul Alamin, dan umat Rasulullah akan berakhir dengan satu kekuasaan yang disebut khilafatan alamin haji. Jangan tanya kapan, jangan tanya siapa dan tahun berapa. Yang jelas hadis ini mengajak kita untuk optimis. Nah, itu hadis pertama tuh. Baik. Kalau saya baca hadisnya secara full, panjang. Dan hadis ini dibedah oleh para ulama dalam kitab-kitab tersendiri. Ada seorang ulama dari Sudan namanya Fadilatul Syekh Ramli Kabi Abdurrahman Siddiq. Bukan Ramli Komarudin. Ramli Kabi Siddiq Abdurrahman. Beliau menulis kitab Al-Bai'ah fi Nidhami Siyasi Al-Islami. Bagus bukunya. Al-Bai'ah fi Nidhami Siyasi Al-Islami. Nah, beliau menjelaskan seperti apa yang saya jelaskan tadi di antara. Yang kedua, Bu, hadis yang tidak kalah panjangnya. Namun, kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad dan kitab-kitab Sunan, yang kedua ini masih Hudzaifah ibnu Yaman, tapi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua ini pun melahirkan banyak kitab. Dr. Muhammad As-Sawi menulis kitab tentang iltizamu jama'atil muslimin. Syekh Husain Al-Jabir
Ali Jaber bukan Ali Jaber kita. Ali Jaber yang sering di televisi bukan. Ali Jaber yang lain. Ya. Menulis kitab At-Thariq ila Jama'atil Muslimin. Kemudian Al-Hindawi menulis kitab yang berbeda, Al-Jama'atu Minal Jama'at. Dan masih banyak kitab-kitab yang lain hanya untuk mengurai hadis yang kedua. Apa hadisnya? Nah, ini tak kalah menarik. Jadi memang Hudzaifah ibnu Yaman itu banyak meriwayatkan hadis-hadis yang unik, ya, dan mengundang rasa penasaran. Ya. Kata Hudzaifah, kana nasu yas'alunahu anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarri. Kalau orang datang menghampiri Nabi, kebanyakan yang ditanya itu tentang kebaikan. Gimana surga, apakah dapat pahala amalan ini dan lain sebagainya. Bagaimana pahala di sisi Allah, tentang begini, tentang begitu. Tapi aku bertanya kepada Rasulullah justru tentang perkara buruk. Kenapa? Kok yang ditanyakan perkara buruk? Makhofatan an yudrikani, aku khawatir perkara buruk menimpa diriku. Lalu Hudzaifah mulai bicara. Kata Hudzaifah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Faja'anal khairu. Dulu kami hidup di zaman jahiliyah. Kami hidup di zaman serba penuh keburukan. Begitu. Yang namanya zaman jahiliyah, yang namanya zaman keburukan, ya. Maka kepemimpinan tidak jelas, aturan semrawut, gitu ya. Yang kuat memakan yang lemah terlunta-lunta, yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah, begitu. Ya. Fahal ba'da syarri min khairin, apakah setelah zaman buruk lalu muncul zaman baik, lalu setelah zaman baik kembali ke zaman buruk? Begitu. Fahal ba'dal khairi min syarri, apakah setelah zaman baik akan kembali ke zaman buruk? Kata Nabi, na'am, ya. Kalian akan mengalami zaman buruk. Ditanya lagi, fahal ba'da syarri min khairin, apakah setelah zaman buruk akan kembali zaman baik? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, iya. Fihi dakhonun, akan tetapi kebaikan di saat itu diselimuti kabut tebal. Fihi dakhonun, bukan tidak ada orang baik, tapi orang baik bisa terkontaminasi oleh orang-orang buruk. Bisa bukan tidak ada kebaikan, tapi kebaikan terkalahkan oleh keburukan yang ada. Kira-kira sama nggak dengan zaman kita? Nah, kan padahal Nabi ini 1500 tahun silam. Kata Nabi, nanti akan datang zaman seperti itu, di mana kebaikan diselimuti oleh kabut. Hudzaifah pinter, nanya lagi, wa madakhonuhu ya Rasulullah, apa yang kau maksud dakhon, yang kau maksud kabut tebal itu apa? Ternyata Nabi menjawab, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Akan muncul di tengah-tengah umat manusia suatu kaum yang menyeru kepada orang banyak tidak sesuai dengan sunnahku, wa yahduna bi ghairi hadyi, memberikan petunjuk kepada orang banyak tidak sesuai dengan petunjuk aku. Sama dengan kondisinya ketika kita? Sama. Tuh. Jadi seolah-olah obrolan ini obrolan sekarang. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Engkau tahu di antara mereka, engkau pun menolaknya. Jadi lalu
Kalau demikian adanya, ya, setelah zaman kebaikan tapi penuh dengan asap tebal, diselimuti kabut, pahal ba'dal khair min syarrin. Apakah setelah zaman baik yang penuh kabut ini akan ada nggak zaman yang lebih buruk dari itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, iya. Nah, masih ada. Akan muncul zaman yang lebih buruk dari itu semua. Lalu Nabi mengatakan, zaman apa itu? Du'atun ala abwabi jahannam. Akan muncul di tengah-tengah umat manusia orang-orang yang menyeru kepada masyarakat, kepada orang banyak, di mana ajakan mereka menggiring ke pintu-pintu neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Siapa yang membenarkan omongannya, siap-siap terpelanting ke dalam. Sekarang orang yang ngomong tentang ajakan, seruan makin banyak. Makin banyak. Di radio makin banyak, di televisi makin banyak, di majalah makin banyak. Jadi makin banyak orang bicara, makin banyak orang menyeru. Namun seruan itu tanpa sadar menggiring orang ke pintu-pintu neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Siapa yang membenarkan omongannya, siap-siap terpelanting ke dalam. Kira-kira ini juga mirip dengan kondisi kita. Agama jadi permainan, ya. Diuji dengan pesta demokrasi saja, mulut udah kemana-mana, ya. Udah salah ngomong. Kalau salah ngomong nggak sengaja, kalau sengaja salah apa bukan? Salah ngomong apa memang sengaja? Nah, jadi agama jadi mainan. Mungkin bukan itu maksudnya, tapi memang ya gimana lagi? Ya. Keceplosan yang dipelihara akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, du'atun ala abwabi jahannam. Saya tidak menjadikan dalil ini untuk menghukumi persoalan pesan seperti tadi, tapi kok hampir mirip. Nah, di mana sinyalemen Rasulullah itu seperti itu. Akan datang zaman yang jauh lebih buruk. Yang ngaku tidak perlu tawaf di Ka'bah, tapi Ka'bahnya aja yang kita tafsirkan beda. Baitullah harus hadir dalam jiwa raga kita. Dimanapun kita berada, disitulah Baitullah. Berarti tawaf boleh ngelilingi Gunung Kerinci, gitu ya. Atau apa? Minimalnya kalau belum sanggup menaikkan ibadah haji ke kota suci, cukup ke pantai Pamijahan, katanya. Masuk ke pintu gerbang awal, keluar dari pintu ujung. Nah, masuk ibarat masuk kota Makkah, keluar ibarat keluar kota Madinah. Sama derajatnya katanya dengan menunaikan ibadah haji. Ya. Tapi ini dipercaya. Ya. Orang percaya. Kenapa? Karena yang bicara tokoh. Demikian pula dalam persoalan-persoalan politik, kekuasaan, ya, keyakinan dan lain-lain. Sekarang sudah mulai banyak para alim ulama yang pada akhirnya dia lumer. Ketika lumer, tidak merasa canggung-canggung lagi untuk mengatakan salam kebajikan, namo buddhaya, om sasti swastiwasti, ya. Padahal dia ini katakan ulama. Padahal fatwanya sudah jelas. Tidak ada salam gado-gado antar agama. Kalau semua agama paham betul tentang kode etik agamanya masing-masing, tidak perlu mengucapkan itu. Ya, tidak perlu. Salam sejahtera untuk semua, salam kebajikan, namo buddhaya,
Om Swastiwastu, Om Santi Santi terus Om. Om Santi Santi Om, terus satu lagi apa? Nah, jadi kalau diucapkan oleh orang yang memiliki agamanya, silakan, kita nggak ada urusan. Tapi kalau diucapkan oleh mubalik, oleh si ustaz, oleh si ulama, jelas bermasalah. Kata ibu bermasalah nggak? Salah. Tuh, mahasiswi Al-Iqon aja ngomong bermasalah. Nah, maaf mahasiswa. Mahasiswanya nggak disebut lagi sedikit soalnya. Baik, jadi itu, apakah itu yang dimaksud du'atun ala abwabi jahannam? Bisa jadi, ya. Bisa jadi kalau tafsirannya begitu. Tapi sekali lagi Nabi juga gak bicara begitu. Nabi juga gak memastikan. Cuma Nabi mewanti-wantikan akan muncul zaman yang lebih buruk dari sebelumnya. Bukan sekedar kabut yang menyeliputi kebenaran, tetapi memang ditambah lagi, gedegnya lagi, gitulah kalau bahasa Betawinya ya. Nah, apa artinya? Yang menggiring itu adalah du'atun. Tuh. Nabi menyebutnya du'atun. Dai ya. Dai. Tapi Abu Jahannam. Para penyeru yang menggiring umat manusia ke pintu-pintu neraka jahanam. Maka wajar kalau Nabi mengatakan man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Siapa yang membenarkan kata-katanya, siap-siap terpelanting, terpeleset ke dalam. Apakah sampai di situ Hudzaifah ngomongnya? Tidak, masih panjang. Hudzaifah kaget. Ya Rasulullah, pama ta'muruna. Kata Hudzaifah, wahai Rasul, pama ta'muruna, kalau zamannya sudah begitu, apa yang akan kau perintahkan padaku? Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, talzamu jama'atal muslimina wa imamahu. Ya. Talzamu jama'atal muslimina wa imamahu. Kalau kondisi sudah semerawut seperti itu, engkau wajib berpegang teguh terhadap jamaah muslimin. Apa itu jamaah muslimin? Diterangkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, idan tafaqatil ummatu ala amirin wahid. Kalau umat ini sepakat, sudah bersatu padu mengangkat seorang pemimpin di antara mereka. Ya. Awas, pikiran kita jangan ke 2024 aja ya. Tapi ini hadisnya lebih sekedar itu. Ya. Kalau umat Muhammad sepakat pemimpin mereka satu. Di zaman Nabi ada Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidin ada khalifah. Bahkan di zaman setelah Khulafaur Rasyidin pun, walaupun sifatnya kesultanan, kerajaan, keamiran, tetap setiap kelompok kaum ada imamnya. Maka saya tanya, imam kita hari ini siapa? Imamnya. Karena di sini ada gambar ini ya, jadi ke sana lagi. Nah, jadi Abu Ubaidah kan? Abu Ubaidah. Jadi ini kajian hadis ini menarik ya. Sampai-sampai berpuluh-puluh kitab menulis mensarah cuma hadis ini saja. Ya, cuma mensarah hadis ini saja. Menjadi puluhan kitab para ulama. Nah, lagi-lagi sederhananya kembali saya Al-Fakir ya, membaca buku-buku yang ada terkait dengan syarah tersebut. Talzamu jama'atal muslimin itu adalah opsi ideal. Ingat, itu opsi ideal. Idealnya memang umat Islam itu begitu. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahu. Kalau kondisinya semerawut seperti itu, kau jangan kemana-mana. Pegang teguh jamaah muslimin dan imam kaum muslimin yang memimpin jamaah itu.
Hudzaifah pinter, Bu. Ya. Padahal belum kezamanan sama Hudzaifah. Kan Hudzaifah mah di zaman Nabi ya. Kenapa dia harus pusing dengan masa depan? Nah, Hudzaifah pinter. Makanya disebut Shahibus Siri itu karena pintar. Kata Hudzaifah, "Ya Rasulullah, kaifal amru idza lam takun lahu jama'atun wala imamun?" Ya Rasul, bagaimana kalau kondisi nanti itu jamaah muslimin yang engkau maksud, imam kaum muslimin yang engkau maksud tidak ada. Tuh. Jadi Bu, kekhawatiran itu bukan kita sekarang. Sahabat juga ikut mengkhawatirkan kita 15 abad silam. Hebat ya? Hebat. Maka saya sebut sinyalemen Rasulullah. Bukan ramalan ya. Sinyalemen Rasulullah. Sinyal dari Nabi. Ya Rasul, kaifal amru idza lam takun lahu jama'atun wala imamun. Sampai ulama-ulama hadis menuliskan dalam kitab-kitab hadis, judulnya pun Babu kaifal amri idza lam takun lahu jama'atun wala imamun. Diletakkan di mana hadis itu? Diletakkan di dalam Kitabul Imarah, kitab yang menjelaskan tentang kepemimpinan, kekuasaan. Tuh. Jadi kalau sederhananya, punya pemimpin itu penting, harus, wajib. Ya. Memang idealnya tadi imamnya satu, imam banyak. Satu idealnya. Bagaimana kalau tidak ada? Tuh, tadi Hudzaifah nanya, bagaimana kalau tidak ada? Coba pikirkan baik-baik ucapan Nabi ini. Ngeri sekali. Kalau kalian tidak mendapatkan jamaah muslimin, imam kaum muslimin yang ideal tadi, Pak Tazil tilkal firaqah kullaha, tinggalkan semuanya. Kita disuruh meninggalkan. Ada juga yang menafsirkan kalimat Pak Tazil tilkal firaqah itu, wah ini dalil golput. Suruh ninggalin semuanya, ya. Kalau saya tidak begitu. Ini bukan dalil golput. Kalau tidak ada yang ideal, tinggalkan. Namun, kan hadis yang lain ada yang menyebutkan 2 lebih baik dari 1, 3 lebih baik dari 2, 4 lebih baik dari 3. Man aroda buhbuhatal jannah fa'alaikum bil jamaah. 2 lebih baik dari 1, 3 lebih baik dari 2, 4 lebih baik dari 3. Siapa yang menginginkan puncaknya surga, wajib bagi kalian berjamaah. Maka kembali lagi ke hadis Hudzaifah. Setelah dijawab oleh Nabi, tak tajatil kalfiraqah kullaha, Nabi melanjutkan kata-katanya, walau anta'uddu bi asli syajaratin hatta yudrika kal maut wa anta ala dalik. Ini kata-kata akhir Nabi. Sekalipun engkau harus menggigit akar sendirian, abdu binawajib, riwayat yang lain menyebut gigit dengan gigi geraham, dengan kuat, jangan sampai lepas. Ya. Hatta yudrika kal maut, sampai mati menjemputmu. Wa anta ala dalik, dan kau tetap berpegang teguh dengan gigitanmu. Apa sih yang dimaksud gigitan itu? Diterangkan oleh para ulama dengan hadis yang berbeda. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafatir rasyidin al-mahdiyyin. Ikuti sunnahku dan sunnah yang ditempuh oleh para khulafatur rasyidin dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Pertanyaan terakhir, masih adakah orang yang kita nilai mengikuti Nabi? Masih? Kalau masih, ya, itu yang dipilih. Masih adakah di antara mereka yang memang mengikuti pola-pola karakteristik khalifah? Kalau ada, itu yang dipilih. Masih adakah di antara mereka yang
masih berpegang dengan al-jamaah. Apa arti al-jamaah? Al-jamaah, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah orang-orang yang berada di dalam kebaikan walau jumlah mereka sedikit. Sedangkan firqah, orang-orang yang berada di dalam keburukan walau jumlah mereka banyak. Artinya, Bu, kalau memang tidak ada yang ideal, maka jangan ditinggalkan semuanya. Kalau ditinggal semuanya lalu kita tidak punya pijakan apapun, bertentangan dengan kaidah ma la yudriku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak sempurna kita ambil, maka jangan ditinggalkan semuanya. Masih ada yang bisa diambil, Bu? Nah, jadi kita bertawakal kepada Allah. Kalau memang masih bisa ada yang bisa kita ambil. Tapi jangan kecewa nanti suatu saat mengecewakan, ya, udah didoain, udah diapain. Nah, inilah yang kita tidak pernah paham, ya. Karena hanya yang sesuai dengan fase nubuwah mereka, para khulafaur rasyidin. Bapak Ibu, silakan baca tulisan saya. Kemarin saya menyampaikan di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru. Kiai Haji Ahmad Wali Ridwan dari tahun 2014 kalau tidak salah sudah merintis pengajian yang cukup bagus, ya. Pengajian untuk menyasar para politisi. Beliau mengajak politisi dari kendaraan partai manapun, silahkan kalau dia muslim ngaji lagi, kan bagus ya. Lumayan pada waktu awal-awal yang hadir banyak sampai membludak di Masjid Al-Azhar, bahkan sampai tumpah ruah keluar. Sudah tumpah keluar Masjid Al-Azhar Kebayoran. Begitu Covid selesai, udah nggak muncul lagi. Seiring dengan redupnya juga para politisi nggak ngaji lagi. Nah, padahal bagus, pengajian politik Islam judulnya. Artinya Majelis Siasa Al-Islamiyah. Semua hadir. Alhamdulillah. Yang dikaji apa? Yang dikaji kitab-kitab fikih para ulama tentang tata negara, tentang kekuasaan. Ada Siyasa Asy'ariyah Imam Ibnu Taimiyah. Ya, Siyasa Asy'ariyah Imam Ibnu Taimiyah. Ada Ahkamu Ahli Dhimmah Imam Ibnu Qayyim. Ada Al-Hikmah fi Siyasa Asy'ariyah. Ada kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Al-Mawardi. Ada kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Muhammad Hussein Al-Farra, dikaji. Jadi minimalnya dimanapun dia kendaraannya, paling tidak ada panggilan jiwa dalam dirinya, Islam harus diperjuangkan, walaupun dengan sisa-sisa puing-puing demokrasi yang ada, ya, yang tentu jauh dari sempurna. Tapi jangan ditinggal semuanya. Karena ini takdir sejarah masalahnya. Ya, kita tidak bisa lari dari kenyataan. Nah, mudah-mudahan dua hadis tadi mengilhami kita. Bagaimana cara kita menilai dengan persoalan kondisi dari masa ke masa yang akan selalu berjalan seperti itu. Ya. Terakhir, Pak Natsir tahun 1973. Saya baru lahir 2 tahun. Ya. Saya lahir tahun 71. Pak Natsir pidato tahun 73. Iya. Saya baru 2 tahun berarti. Nah, saya masih menyimpan pidato Pak Natsir. Pak Natsir pernah mengingatkan, kata beliau,
Imam Fakhruddin Ar-Razi mengingatkan kita tentang suatu kaum, suatu bangsa yang mendapatkan lindungan Allah Ta'ala. Pidato beliau menarik. Kata beliau menukil ucapan Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Ad-dunya bustanun bi khamsati asya. Dunia ini menjadi indah bila dihiasi 5 perkara. Negeri ini menjadi indah kalau dihiasi 5 perkara. Yang pertama, ilmu ulama. Kalau negeri ini, kalau bumi ini, kalau dunia ini dihiasi oleh ilmu para ulama. Setuju? Ya harus setuju. Harus setuju. Yang kedua, adlul umaro. Bila bumi ini dipenuhi oleh keadilan para pemimpin. Yang ketiga, ibadatul ubad. Negeri ini akan menjadi sangat indah bila mana dihiasi oleh ibadatul ubad, khusyuknya orang-orang beribadah. Tuh. Jangan dikira kita tidak berperan. Jangan-jangan bangunnya malamnya kita ini yang membuat Allah masih sayang ke negeri ini. GR boleh? Boleh. Emang pada tahajud tadi malam? Iya. Ya. GR boleh terhadap kebaikan GR mendapatkan penilaian dari Allah. GR Optimis kan? Optimis ya. Brigade Izzuddin Al-Qassam selalu menang dalam peperangan. Kita boleh GR. Oh jangan-jangan doa kita boleh? Boleh. Walaupun kadang kita berdoa kadang enggak ya. Ya boleh saja GR ya, untuk kebaikan. Tuh. Kan Nabi mendoakan musuh, mendoakan kaum muslimin 1 bulan berturut-turut dalam turut nazil. Pasukan IDF Zionis kalah telak dalam semua peperangan, mewek, stres, mencret, iya, gila, depresi. Baru sebulan peperangan. Lalu kita GR, oh jangan-jangan itu kunut najilah kita. Amin. Apalagi kalau semua muslim menunaikan kunut najilah. Allah ijabah. Mudah-mudahan. Nah, jadi ibadatul ubad, khusyuknya ibadah hamba-hamba yang rajin ibadah. Yang keempat, amanatut tujar, amanahnya para pelaku bisnis. Tunggu. Ternyata jujurnya seorang pedagang membuat negeri ini jadi indah. Pedagangnya sih jujur, ibu bela-belain mana riba sedikit pun dihindari. Halo menteri-menterinya pada korupsi. Kita mah kelebihan sedikit aja, aduh takut dosanya seabrek-abrek. Malah orang merampok harta ini dengan sekehendak hati. Ya, tuh. Padahal amanatut tujar, orang yang berlaku bisnis saja amanah dengan bisnisnya membuat bumi ini menjadi indah. Yang kelima, nasihatul mukhtarifin. Nasihatul mukhtarifin, nasihat atau arahan kaum profesional. Apa itu kaum profesional? Ya ngomong medis ya dokter, ngomong bengkel ya montir,
Ngomong hadis sahih, hadis dhaif siapa? Ustadz yang mana? Ustadz yang ngerti ilmu hadis. Iya. Siapa yang ngomong sahih dhaif? Siapa yang ngomong syariat? Siapa yang ngomong hukum? Ya, harus orangnya yang bicara. Kalau sakit gigi, lapor ke siapa? Jangan ke mortir. Ya, sakit gigi ke dokter gigi. Begitu ibu hamil, kandungan, lapor ke siapa? Nah, jangan ke mortir. Jangan ke mortir. Ya, itu nasihatul muhtarifin. Arahan kaum profesional. Bisa dibayangkan kalau negeri ini diurus tidak wah, awut-awutan. Iya, bisa dibayangkan. Jadi profesional itu Bu artinya? Dijunjung tinggi dalam Islam. Ditambah oleh Syekh Utsman Al-Khubari. Syekh Utsman Al-Khubari menambahkan 2. Jadi tadi 5 tambah 2 jadi berapa? 7. Apa itu? Sahoul agniya, dermawannya orang kaya. Tuh Bu, dermawannya orang kaya. Belum sempurna dunia ini. Ada satu kelompok lagi yang tidak kalah hebatnya. Siapa? Orang miskin. Maka kata Al-Khubari, du'aul fuqara wal masakin. Doanya orang fakir miskin jangan dianggap enteng. Ya Bu ya. Kalau nggak bisa ngasih, jangan ngerendahkan. Di Jakarta ini pinggir jalan, di jembatan di mana banyak ya. Kalau memang nggak bisa ngasih atau masih curiga, ya jangan merendah. Khawatir beneran. Kalau mau ngasih seadanya boleh. Tapi kalaupun tidak, ya nggak apa-apa. Tapi jangan ngeremehkan. Khawatir beneran. Nah maka kata para ulama, andai para pemimpinnya tidak adil, maka orang akan saling memakan, saling memangsa satu sama lain. Andai orang kayanya tidak dermawan, maka orang-orang miskin tidak akan pernah mendoakan orang kaya. Ini luar biasa. Jadi sudah saya catat, jangan khawatir gak terkejar tulisannya. Baca tulisan saya, judulnya Kepemimpinan yang Dirindukan. Ya. Kata Kiai Haji Ahmad Holil Ridwan kemarin, waduh materi ente katanya mestinya hadir nih para politisi. Kata saya, lagi pada sibuk kampanye. Iya, iya, lagi pada sibuk kampanye. Ya artinya memang ngaji aja bareng gitu. Apalagi muslim dari manapun. Dan sempat rame, sempat membludak. Al-Azhar itu penuh sampai membludak. Tapi sebelum Covid, setelah Covid nggak ada lagi, jadi mengawal lagi. Jadi kayak kuliah zuhur jadi. Baik Iwan Ibidin Azakumullah, saya pikir nanti bisa dikembangkan lagi. Di samping membaca tulisan saya, Kepemimpinan yang Dirindukan, nanti juga Bapak Ibu bisa membaca tulisan berikutnya. Belum selesai, barusan di trans sama Grab keburu Ampera ya. Saya nulis di jalan. Kadang-kadang sambil disuapin sama saya mah nulis aja gitu. Sama Beb. Ya. Nah, jadi judulnya Rekaman Dialog yang Tidak Pernah Usang. Rekaman dialog yang apa? Ya, rekaman dialog yang tidak pernah usang. Usang ya.
rekaman dialog yang tidak pernah bisa. Nah ini dua hadis tadi. Baik, Iwan Fidin Azakumullah, saya pikir itu. Silahkan, ada yang bertanya? Langsung Ustaz. Ya, mangga. Jadi ini saya baru kayaknya ada perimbangan ya, karena Ya. selama ini yang saya pahami seperti Ustaz sampaikan, Ustaz lain sampaikan bahwa periodisasi tadi itu yang Ya. dari 4 nubuah, khilafah, Haji nubuah. ya, Mulkan Nadun, Mulkan Jabarian kembali kepada khilafah alamin haji nubuah tadi udah dipeta-petain kayak gitu. Nah, misalnya kalau zaman kenabian ya Pak Sadar Nabi lah, para nabi-nabi. Ya. Selanjutnya dilanjutkan Khulafaur Rasyidin itu tadi dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ya. dan selanjutnya itu Mulkan Adun itu yang raja-raja menggigit, dipastikan bahwa sampai keruntuhan Turki Utsmani, kan begitu. Nah selanjutnya ini kan kita persis sekali, apalagi sekarang kelihatan banget nih, seluruh rakyat di dunia menginginkan pembebasan free Palestina, tapi pemimpin-pemimpinnya memaksakan kehendak dia sendiri, dia nggak mau, rakyatnya padahal udah pengen kayak gitu kan. Makanya ini ciri-ciri menuju kepada yang khilafah keempat itu. Jadi kayaknya udah dipeta-petain begitu. Nah tadi kata Ustadz ya kan bahwa Nabi kan nggak menjelaskan kapannya itu. Nah ini saya pertama begitu biasa. Kedua pertanyaannya adalah kan nggak ada nih kata Ustadz tadi bahwa kalau nggak ada pemimpin yang ideal, ya kan nggak boleh kalau nggak ada pemimpin kan gitu. Bahkan 2 orang aja kalau perjalanan pilih satu jadi pemimpin, apalagi nih negeri gitu. Nah sekarang nih kagak ada yang semenggah untuk dipilih, bagaimana nih? Terima kasih dok. Yang mendingan. Ya, baik. Yang pertama tentang fase-fase kekuasaan. Saya ulang pernyataan saya. Wajar ada penafsiran terkait pemetaan itu, tapi bukan kepastian. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menilai jangan memastikan sesuatu yang tidak dipastikan oleh Rasulullah. Itu aja kaedahnya. Tapi kalau itu sebuah penafsiran, ya sudah, itu sebagian penafsiran seperti itu. Maka saya berikan referensinya. Itu adalah pemetaan yang diberikan oleh Syekh Said Hawa dalam kitabnya Al-Islam. Jadi yang menyatakan seperti itu, Bu, yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz itu rujukannya kalau kita kaji itu pandangannya Said Hawa dalam kitabnya Al-Islam. Said Hawa ulama, artinya ulama yang punya penafsiran seperti itu. Ulama yang lain tidak memastikan, tapi lebih kepada mana? Lebih kepada ujung daripada hadis itu. Apa? Khilafatan alamin haji nubuwah, yang jelas kekuasaan dunia nanti akan berakhir dengan kekhilafahan sesuai dengan zaman kenabian. Lagi-lagi tidak disebutkan kapan iraha eta teh. Duka teuing iraha-irahannya. Kapan itu? Nah, tidak diberitahu. Lalu muncul pandangan, mungkinkah dengan Free Palestine umat berkumpul di negeri Syam sesuai dengan isyarat Nabi, membebaskan kiblat pertama lalu bersatu, lalu muncul kekhalifahan yang dimaksud. Dari berbagai riwayat juga jelas memang jelang akhir zaman dunia akan dipimpin oleh seorang imam, namanya Imam Mahdi. Siapa dia? Kata Nabi, namanya seperti namaku, berarti Muhammad. Nama bapaknya seperti nama bapakku, berarti Abdullah. Min Quraisyin, turunan Quraisy, bukan orang Garut. Berarti saya nggak masuk nominasi. Kan gitu. Jelas. Bukan orang Betawi juga. Min Quraisyin, dari Quraisy. Orang Syiah sudah GR duluan. Imam Mahdi itu imam kami, imam ke-12.
yang hilang di Gua Samaro di Irak, hilang waktu usia 4 tahun, membawa Quran asli Mushaf Fatimah. Anak kecil hilang di gua 4 tahun, bawa Mushaf Fatimah. Nanti dia akan datang ke muka bumi jelang hari kiamat. Itulah Imam Mahdi Al-Muntadhar versi kaum Syiah. Sebelum Imam Mahdi Muntadhar turun ke muka bumi, kata orang Syiah, harus ada imam pengganti. Imam yang masih di atas langit disebut imam Goib. Imam yang sudah lahir di muka bumi disebut imam Dohir. Siapa imam Dohir dia? Ayatullah Ruhullah Humaini. Humaini meninggal digantikan sama yang lain terus. Itu versi Syiah. Makanya hati-hati bicara soal kepemimpinan akhir zaman. Itulah hakikatnya kenapa rahasianya Nabi tidak menyebutkan. Kalau Nabi menyebutkan langsung to the point, mesti orang berebut siapa di antara mereka. Bisa jadi lebih hebat rebutan Imam Mahdi ketimbang rebutan imam partai. Nah, kalau disebutkan, untung nggak disebutkan. Ya. Paham nggak? Jadi begitu. Tidak salah sebagian kalangan menyebutkan pemetaan itu, tapi jangan dipastikan. Yang saya baca di dalam kitab-kitab Usuluddin, jangan dipastikan. Ya, jangan dipastikan. Yang kedua soal Pak Ustadz. Nah, sekarang kita bicara politik nasional. Dari dunia ke nasional. Dari nasional ke tingkat RW dan RT nanti ya. Ini nasional tuh. Pak Ustadz, ini tingkat nasional ini ada pemimpin yang meringan ini. Ya sudah ya. Nggak usah didiskusikan juga udah ketahuan. Dari debat yang dilihat dari televisi juga udah ketahuan ya. Mana yang layak, mana yang tidak layak udah tahu kan? Jadi yang menjadi persoalan jangan sampai ya hal-hal yang menyangkut kepemimpinan umat membuat umat itu sendiri jadi banyak PR tambahan. Ukhuwah semakin tidak bisa disatukan. Cara berpikir politik tidak lagi pada esensi bagaimana agama ditegakkan, tetapi yang menjadi persoalan adalah siapa menang dan siapa kalah. Sudah jauh panggang daripada api apa yang menjadi cita-cita besar para pendahulu perintis negeri ini. Ya, terlepas dari plus minusnya, sudah nonton film Buya Hamka? Bukan Panderwi. Itu Pak Jadul. Yang terbaru sejarah Buya Hamka. Buya Hamka dan istrinya Raham. Ya. Yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama, baru dilaunchingkan minggu ini. Artinya dari buku Buya Hamka bisa melihat dulu memang orang berjuang itu ya begitu hebat ya, tanpa pamrih begitu. Masa iya sih sekaliber Pak Nasir